Bapak Ibu, apa kabar malam ini? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Sini sudah ada 27, berarti masih ada yang belum bergabung ya. Nah, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Baik Bapak Ibu, untuk materi penguatan kali ini, saya hanya mencoba memberikan semacam review dari hasil proses belajar mahasiswa PPG ini, khususnya untuk modul 4. Nah, di sini ada beberapa LO atau learning outcomes atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari modul 4, yakni mahasiswa akan mampu membedakan bagaimana teks historical recount, kemudian biografi, fables, and legends. Nah, dari presentasi yang Bapak Ibu sudah lakukan tadi siang itu, I can say that you are really comprehend what's the key features of each types of text. But generally speaking, di sini ada tidak yang tadi yang punya pertanyaan? Bapak Sulfikar sudah hadirkah bersama kita? Halo Pak Sulfikar, sepertinya belum ya. Belum bergabung sepertinya, tapi tidak apa-apa, saya bahas saja di sini ya Bapak Ibu. Nanti rekamannya bisa dilihat. Pak Sulfikar tadi bertanya sebenarnya apa sih bedanya historical recount dengan historical report. Sebelum saya menjawab, Bapak Ibu yang membahas itu kira-kira bisa memberikan apa sih idenya dari sehingga ada satu langkah, ada satu step yang bisa membedakan antara historical recount dan historical report. Perbedaannya yang sangat sederhana saja ya Bapak Ibu. Yang kita berangkat dari recount text secara umum itu digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Untuk recount. Dan sepengetahuan saya, kalau di materi bahasa Inggris yang kami ketahui itu, generally speaking, recount text itu sebenarnya try to exploring past events atau past experience ya, seperti itu. Am I wrong or am I right? Yes, you're right, ma'am. Yang sepengetahuan Bapak Ibu yang mengajarkan recount text selama ini di sekolah, apakah seperti itu juga? Kita berbicara recount dulu ya. Seperti itu. Begitu juga kan pemahamannya? Kalau recount text itu menceritakan kembali. If I say menceritakan kembali, berarti dia retelling past events. Intinya recount itu ada proses menceritakan kembali, hanya kalau istilah retelling itu digunakan dalam bentuk oral activities. Seperti itu ya buat saya. Sementara dalam penulisan itu dikatakan writing recount text untuk aktivitas menulis seperti itu.
Baik Bapak Ibu, sebenarnya pengistilahan historical recount dan historical report, kalau saya merujuk pada kajian linguistik, ini sudah menjadi satu overlap terminologi. Kenapa saya katakan overlap? What is overlap Bapak Ibu? Bisa dipahamkan overlap? Overlapping itu, sebentar, terjadi dual meaning. Bisa katakan. Terjadi dual meaning, bukan makna ganda, tapi istilahnya bersusun. Sebentar, saya susah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ini overlap. Can you help me? Sama dengan Saya taunya ambigu, overlap. Ambigu tidak juga. Kalau ambigu itu ada makna yang blur, maknanya blur, ya, maknanya kurang jelas kalau dia ambigu. Tapi overlapping di sini begini, Ibu, Bapak Ibu, overlapping itu begini. Misal ya, saya beranalogi sendiri di sini. Susah saya menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu overlap. Misal ini buku ini sudah fix, ini sudah bagus susunannya, buku ini dengan lembaran-lembaran ada di dalamnya. Tapi kemudian saya tumpuk kembali dengan kertas ini. Nah, kertas ini sepertinya tidak ada fungsinya. Kalau sudah ada ini sudah jadi buku, tapi saya tumpuk kembali, itu menjadi tidak berfungsi, seperti itu namanya overlap. Loh, kenapa saya susah menerjemahkan saya, Bu, overlap. Tapi bisa dipahamkah begitu? Mubazir, Mem. Iya, jadi sifatnya dia mubazir karena kenapa? Lembaran kertas ini sudah tidak berfungsi, seperti itu. Cukupkan hanya dengan buku ini. Nah, saya kembali tadi analoginya, menyebut kata recount sebenarnya tidak perlu menyebutkan lagi historical. Karena dalam recount otomatis akan menceritakan something that related to a history, seperti itu. Jadi kenapa lagi mesti disebut dengan historical recount, historical report, seperti itu. Ya, ini kalau saya mengkaji secara terminologi linguistiknya, seperti itu. Nah, kemudian bisa dipahamkah itu penjelasan saya, Bapak Ibu? Saya jadi lucu sendiri ini. Kalau menurut Ma'am, may I saya, speak, ma'am? iya silakan. Yes, Silakan. thank you. Ya, oke. Yang Sri Agusti. Ya, yang saya tangkap dari penjelasannya Ibu, semisal secara terminologi kata Ibu itu kenapa harus ada historical recount lagi ya? Padahal kenapa mesti ada istilah sudah ada. Dalam recount kan kita sudah jelas how to define recount itu otomatis menceritakan past events atau past experience kan sudah otomatis merujuk ke history. Tapi mengapa ditambahkan lagi kata historical? That's a big question mark for me, seperti itu. Ini sudah ada Pak Sulfikar. Assalamualaikum Bapak. Ini kami sedang membahas tadi pertanyaannya Bapak Sulfikar. Oh iya Bu. Iya Bu. Ya. Sebentar menyimak Bu. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita berbagi, silakan Ibu Sri Agustin. Menurut saya dari yang saya baca juga dan itu memang masuk di pikiran saya, Mem, the context and historical text is a different items. Yes, of course. Why I say like that? Because the context it was telling about personal story, Mem. Personal story that already happened in the past. Jadi itu rekonteks mengarah ke cerita ya seseorang dan yang terlibat secara personal dengan orang tersebut. Sedangkan kalau kita mengarah ke historical rekonteks itu memang terjadi pada masa lampau dan itu kita tidak terlibat secara personal dalam cerita itu. Begitu. Jadi ada keterkaitan personal di sini.
Iya. Untuk Dari modul membedakan yang saya baca historical. di modul. Oke. Iya, Dan dan ya. saya rasa sudah jelas ada kayaknya di modul itu mengatakan hal seperti itu, Ibu. Recontext dan Ya. historical recontext itu totally different based on personality point of view. Ya. Jadi menurut si modul ini, ya oke, that's right. Menurut si modul ini pertanyaan ini juga sering muncul sejak angkatan 2 tahun yang lalu, 2019, itu selalu muncul pertanyaan ini. Dan saya yakin akan selalu muncul, tahun kemarin juga itu dipertanyakan sebenarnya kenapa sih Bu ada mesti dibedakan seperti ini. Nah kalau yang kami pelajari sebenarnya it's just only recount. Jadi untuk payungnya teks ini, as the umbrella yang membawahi recount teks itu ya hanya recount itu. Nah, kenapa dibedakan lagi historical? Ternyata hanya untuk membedakan bahwa untuk personal experience digunakan untuk refers to recount text. Nah, kalau semisal menceritakan yang menurut modul menceritakan tentang the history of someone, kalau kita berbicara history kan biasanya related to a hero ya, seperti itu ya. Semisal tentang Sultan Hasanuddin kah di Makassar atau pahlawan dari daerah lain, itu yang dalam mindset kita history itu pasti berhubungan dengan sejarah tempatkah, sejarah kotakah, atau sejarah seseorang yang berjasa seperti itu. Nah, tapi dalam konteks linguistik secara umum, apapun itu, recount text pasti akan merujuk ke sesuatu yang bersejarah. Tidak mesti itu terkait dengan apakah dia berjasa ke negara atau tidak. Seperti itu. Karena yang namanya past experience or past events, that's a history. Even for someone or a hero, seperti itu. Baik itu sebagai ordinary people or a hero, seperti itu. Yang membedakan, makanya sering bingung ini Bapak Ibu guru, karena modul yang beredar di Indonesia itu membedakan seperti itu. Tapi yang kami pelajari di perguruan tinggi itu, recount text ya, that's related, it must be related to something that which has historical characteristics, seperti itu. Mau itu sejarah hidup saya yang bukan siapa-siapa, yang tidak berjasa bagi negara, tapi didefinisikan juga sebagai personal. Jadi itu hanya ada di dalam bukunya orang Indonesia, buatannya orang Indonesia, seperti itu. Jadi saya harus berbagi dengan Bapak Ibu ya di sini, tidak perlu terlalu istilahnya terlalu fokus untuk membuat satu gap bahwa historical recount itu harus ini kelasnya untuk orang-orang yang punya jasa semisal, atau bercerita semisal tentang pahlawan atau sejarah munculnya satu kota, sejarah lahirnya satu kota, begitu. Yang selama ini kita kenalkan ada yang di dongeng itu Surabaya punya kisah tersendiri, seperti itu. Yang jelas pokoknya recount itu pasti merujuk pada satu sejarah entah personal experience ataupun someone special experience, seperti itu. Nah, saya kembali ke pertanyaan bahwa apa sih bedanya historical report dengan historical recount. Nah, historical report di sini
yang namanya report kan to report or to deliver information about something ya Bapak Sulfikar dan semua mahasiswa. Jadi di dalam konteksnya historical recount itu akan konsisten menggunakan tenses past tense seperti itu. Nah, kalau dalam konteks historical report menceritakan sesuatu yang sudah terjadi tapi dalam bentuk kalimat present tense seperti itu Pak Sulfikar. Karena dia mau melaporkan sesuatu meskipun sesuatu itu sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, tapi karena dalam konteks report saya harus menjelaskan, otomatis saya akan menggunakan present tense dalam hal ini. Seperti itu. Bagaimana Pak Sulfikar dan yang lain? Kalau ada yang punya ide, silakan. Mungkin ada punya ide atau sudut pandang tertentu begitu. Silahkan, mari kita berbagi. Sedikit Bu. Ya, silakan Pak Sukarman. Sukarman. Kasih atas kesempatannya Bu. Tadi Ibu sempat menyampaikan tentang penggunaan report text itu menggunakan timeless simple present tense. Di sini sebenarnya membuat saya juga bingung Bu sebenarnya. Ya. Karena namanya kalau sejarah itu sudah pasti kita berpikir masa lampau. Dan di situ menggunakan timeless simple present tense. Jadi makanya yang membuat saya bingung bagaimana menceritakan sesuatu yang lampau itu dengan kita menggunakan simple present tense. Seperti itu. Ya. Boleh. Bapak sudah membaca modul 4 kah? Atau modul 3 tentang historical report? Di situ ada kisah tentang Bandung City. Saya share screen coba ya. Ya, kalau bisa di ini. Nampakkah di layar, Pak? A Brief History of Bandung City. Belum. Ya, sudah. Sudah ada? Ya, oke. Yes, nah, ma'am. Ya, silakan diperhatikan. Di sini ada Brief History of Bandung City. Ini adalah bentuk historical report, Pak. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di sini orang mencoba membuat report text, tapi dengan menceritakan sejarah yang telah lampau, seperti itu. Yang dalam kondisi melaporkan, dia harus menggunakan tenses present, seperti itu. Dimulai dengan kata Bandung City merupakan salah satu kota yang berkembang di Indonesia. Ini semua diikuti oleh tenses present, Pak. Present tense, seperti itu. Iya. Karena dia dalam kondisi melaporkan. Nah, paragraf ketiga. Nah, di sini ya. Ternyata ada simple past tense. Iya, ada juga simple past tense. Ya. Nah, jadi di sini berarti si reporter merasa bahwa saya yang menuliskan report ini juga sudah mengkombinasikan antara pelaporan ya, kalimat yang melaporkan tentang kondisi Kota Bandung seperti itu. Nah, meskipun di dalam teks ini ditemukan past tense ini ya, was led by bupati, ya itu hanya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya seperti itu. Originally Bandung Regency capitalized in Krapiak. Jadi menceritakan ini supporting sentence, Pak, maksud saya. Oh, iya. Kalimat kedua ini supporting sentence yang akan
mempertegas makna penjelasan report dari kalimat pertama. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang membuat Bapak Ibu bingung ya, seperti itu. Jadi sama kalau kita bercerita seperti ini. Terkadang pada saat kita mereport itu akan muncul, akan dibutuhkan satu susunan kalimat gramatikal yang memang benar-benar harus menggunakan past tense seperti itu, tapi tidak semua. Intinya kalau report harus dalam bentuk present tense, begitu ya Bapak Ibu, karena dia menjelaskan dalam saat ini, tapi yang dia jelaskan itu keadaan yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Tapi dia menuliskan reportnya pada waktu saat sekarang seperti itu. Nah, coba diperhatikan. Nah, beda dengan ilustrasi ini, nampakkah di layar Bapak Ibu Battle of Surabaya? Nampakkah di layarnya, Bu? Ada, Bu, ada. Ya, ada, Bu. Ini historical recount yang benar-benar bercerita bahwa tentang pertempuran di Surabaya seperti itu. Jadi ini dia tidak melaporkan, tapi dia mencoba bercerita. Beda ya, bisakah dibedakan konsep melaporkan dengan bercerita? Bisa, Bu, bisa. Bisa dibedakan ya? Oke. Iya. Historical report juga itu terkadang ditemukan dalam situasi yang lebih official atau lebih resmi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, beda kalau historical recount itu biasanya tujuannya untuk entertaining, hanya sekedar untuk bercerita, untuk memflashback sesuatu sejarah yang akan disampaikan ke seseorang seperti itu. Makanya saya katakan bahwa konsep historical recount, kemudian konsep recount, kemudian historical report itu hanya ada di bukunya yang disusun oleh orang Indonesia, bukan oleh yang punya bahasa seperti itu. Bukan oleh orang Inggris hanya mengenal recount. That's all, begitu. Cuman kita bingung ini juga kenapa orang Indonesia ini menciptakan historical report, historical recount. But that's okay. Yang jelas Bapak Ibu harus lebih mencermati bagaimana bentuk teks yang dalam kondisi bercerita dan mana bentuk teks yang dalam kondisi melaporkan. Seperti itu. Mungkin ada lagi kita sharing Bapak Ibu? Bu, mau tanya sedikit, boleh? Ya, silahkan. Ibu siapa ini? Ibu, kalau naratif itu apa bisa Huldiana, Ibu? Oh, Huldiana. Ya. Ya. Kalau ini naratif itu apa bisa dikategori? Teman Ibu Salasiah ya. Teman Ibu Salasiah ya. Adik tingkat. Ya, coba deh ini Ibu Huldiana ini alumni ini loh, AUSI. Coba deh Ibu jelaskan. Semisal ya, kita sharing ya Ibu Huldiana, apa yang benar itu hanya ada di Indonesia. Saya sempat sharing tadi dengan bukan tadi ya, tadi dan beberapa tahun yang lalu dengan Ibu Salasiah itu, bahwa memang ternyata yang bikin konsep historical dan recount itu hanya ada di Indonesia. Gimana Bu dari ya, betul. hasil belajar di luar negeri? Iya. Silakan Bu. Mari kita berbagi. Iya, betul yang Ibu bilang, betul yang Ibu bilang bahwa
recount itu sebenarnya tidak pernah dipilah-pilih bahwa ini recount historical, karena kalau historical itu berarti bentuknya pas. Karena recount itu kan berbicara di masa lampau, kegiatan yang sudah berlalu, kegiatan entah itu pengalaman, entah apa yang telah terjadi di masa lampau, itu semua recount. Entah itu historical, itu semua termasuk recount. Nah, yang pernah menjadi pertanyaan bagi saya, Bu, karena naratif itu kan juga masa yang lalu. Maksudnya cerita legenda, fable yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, sempat saya berpikir, apakah naratif ini termasuk recount atau bukan? Tapi setelah saya analisa, sepertinya naratif ini termasuk recount juga. Gitu. Bagaimana menurut Ibu dengan rekan-rekan yang lain? Ya, betul. When we are talking about naratif itu kalau di Indonesia kita tidak melihat dari language features ya, yang gramatikalnya itu, gramatikal yang otomatis sama-sama menggunakan past tense. Nah, hanya sepertinya konsep orang Indonesia, naratif itu digolongkan, bukan, bisa seperti ini. Yang termasuk di dalam naratif itu adalah, di dalamnya ada folktale, ada fable, ada legend. Seperti itu. Kemudian dibedakan lagi dengan biografi. Nah kalau sifatnya official, masuklah dia di biografi, padahal sama-sama naratif. Sama-sama bentuknya fiksi, bukan non-fiksi. Jadi biografi is a kind of fiction. Kemudian fable, legend, and folk tales kan juga masuk fiction. Seperti itu. Nah, kalau dikatakan tadi recount, bentuk recount juga bercerita tentang historical events, memang semuanya ada di dalam syarat key features-nya dari si recount ini juga. Seperti itu. Makanya saya bilang dari tadi ini terjadi overlapping. Tumpang tindih. Saya sudah dapatkan bahasa Indonesianya, alhamdulillah. Dari tadi saya bingung sendiri, Bu Diana, ini bahasa Indonesianya apa ini overlapping? Ternyata tumpang tindih. Sudah menumpang, ditindih lagi. Terjadi overlapping. Ada terminologi yang sebenarnya hanya bisa dipakai untuk satu istilah, tapi orang Indonesia membuat kita ribet berpikir seperti itu. Jadinya otaknya juga kita agak ribet untuk memikirkan, oh seperti ini kategorinya, padahal sebenarnya sama saja. Seperti ya, bagaimana Ibu Diana? Ibu Diana lebih pengalaman ini dari saya. Ya, bagaimana yang lain? Itu. Nah, coba deh. Yang ditanyakan tadi juga oleh Pak siapa? Pak Sukarman. Nah, kenapa muncul pertanyaan bahwa yang tadi di dalam modul itu sudah dipatok bahwa report pasti menggunakan present tense. Nah, ternyata di contoh kita menemukan ada penggunaan past tense seperti itu. Jadinya para guru dan siswa pasti akan kebingungan sendiri. Nah, tadi kalau dikatakan secara teori, key features dari historical report itu pasti sudah mengarah, pasti gramatikalnya menggunakan present tense, seperti itu. Nah, akan tetapi realitanya seperti ini tetap muncul juga. Makanya kalau dari analisa linguistik saya, mengapa perlu digunakan past tense untuk menjelaskan kalimat yang pertama ini. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin Ibu Diana ada pendapat?
apa-apa Ibu, kita sharing-sharing. Saya suka ini kalau ada, saya kan produk dalam negeri Bu, Ibu Diana kan ini bisa berbagi gitu, yang sudah belajar di negara Australia, yang mereka kan mereka bukan bahasa asing lagi ya Bu ya, mereka menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasanya mereka sendiri gitu. Bagaimana Bu? Gimana saya sampaikan Ibu? Ya. Ya, apa ya Bu? Mau cerita apa ya? Tentang apa Ibu yang tadi dibahas ini? Ya, yang begini kan mereka di dalam modul ini sudah ada loh Bu, sudah ada mereka sudah bikin istilahnya ada penciri khusus yang cukup membingungkan, yang dikatakan bahwa historical report itu di dalamnya menggunakan timeless present tense seperti itu. Tapi kenyataannya ditemukan seperti ini. Ada juga past tense. Nah, kalau dari sudut pandang saya, penggunaan past tense ini itu tidak semua bisa ada di dalam report. Akan tetapi jika dibutuhkan untuk menjelaskan kalimat yang lebih awal, itu bisa saja ada. Nah, jadi kalau membuat guru bingung, wajar-wajar sekali ya Bu ya. Karena mereka yang bikin teori, penyusun modul membuat teori seperti itu, bahwa untuk membedakan historical recount itu pasti gramatikalnya menggunakan past tense. Sementara untuk historical report itu pasti menggunakan present tense. Jadi ada sedikit kontradiktif seperti itu ya Bu ya. Silakan Ibu, mari berbagi. Iya. Itulah Bu yang membingungkan kita di Indonesia. Ya, Karena Indonesia. Waktu saya belajar di sana itu saya belajar di sana itu tidak pernah kita dikatakan bahwa ini bentuk past, ini bentuk present, ini bentuk future, tidak pernah seperti itu. Jadi langsung praktis. Jadi ketika ini sebenarnya yang terjadi di anak-anak kita karena kita sering mengajarkan hal yang seperti itu. Jadinya anaknya ini jadi bingung, present tense, past, future. Coba kalau misalnya ketemu sama orang bule terus tanya past tense itu kayak apa? Mereka tidak tahu sama sekali. Future yang kayak bagaimana itu formulanya kayak gimana? Mereka pasti bungkam begitu Bu. Jadi kita sendiri yang sudah terpola di minded kita bahwa ini bentuk past, ini bentuk present, ini bentuk future, terlalu terstruktur begitu. Betul. Iya, seperti itu. Iya. Kita kembali tadi ya hasil perbincangan saya dengan Bu Salasia, berarti kita kembali ke old fashion style yang menggunakan strategi mengajar grammar translation method ya Ibu ya. Itu kalau yang saya amati selama ini. Sementara belajar bahasa Inggris untuk yang 21st century education sebenarnya tidak perlulah untuk fokus lagi ke gramatikal, even that we need it, seperti itu. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu yang menyumbang ide. Kalau saya intinya sih seperti itu Pak, pasti akan berbeda bahasa reporting dengan bahasa oral, seperti itu ya. Tulisan reporting dengan, recount seperti itu. Ya. Jadi yang sama juga Ibu ya, Ibu Diana, ini kan dosen-dosen saya juga kan kebanyakan dari luar negeri. Mereka juga kalau mengajar itu tidaklah fokus kepada how to compose the sentence, how to refer the sentence using
the complicated tenses, tapi mereka mengajarkan lebih kepada meaning. Seperti itu. Nah, sementara Indonesia ini sangat fokus sekali kepada how to arrange a sentence. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya Bu, sedikit. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Sulfikar. Terima kasih kesempatannya tentang pengalamannya belajar di Australia tentang using grammatically. Kemudian muncul juga hal yang membingungkan juga Bu, apalagi kan kita bukan bahasa kita itu tentang Inggris kan dia hanya jadi second language, maybe terkadang bahkan bukan second language. Itu bagi bahasa orang asing, tertentu Pak. bahkan itu bukan bahasa mereka. Ya, bahasa asing. Kalau di Indonesia itu hanya bahasa Foreign asing. language, I think. Bahasa asing. Kemudian sama dengan mungkin orang asing yang belajar bahasa Indonesia, dia tidak mempelajari strukturnya nanti jadi pengucapan yang salah dan bisa menimbulkan hal yang bisa juga membuat mungkin kita anggap sudah benar dan mereka menganggap itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berbahaya buat mereka dengan apa yang kita sampaikan. Karena ada pengalaman dosen saya yang pernah bercerita, dia mempunyai teman yang dia pede sekali dalam bercakap dalam bahasa Inggris pada saat itu, karena dia ikut dengan. Kemudian pada saat diwawancarai oleh native speaker, kemudian langsung disuruh keluar dengan alasan you are not speaking English, you just mention the group of word, seperti itu Bu. Jadi khawatir juga kalau misalnya tidak ada penekanan sedikit ke tenses, nanti juga terjadi hal yang sama. Jadi mungkin itu pendapat saya Bu, dengan pengalaman yang pernah diceritakan kepada saya tentang hal tersebut. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Pak Sukarman. Yang lain mungkin ada yang mau berbagi? Sedikit juga Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf, saya agak kurang fit malam ini, agak meler. Saya mau menambahkan juga dan sharing pengalaman tentang pendapat Ibu Huldiana. Saya sangat sepakat dengan cara mengajar ketika kita tidak terlalu fokus pada penamaan, tapi yang perlu kita ajarkan pada peserta didik adalah bagaimana caranya membedakan tanpa menyebutkan namanya. Misalnya begini Bu, tadi kita bicara tentang present tense dan past tense. Itu kan bedanya kalau kita sebut mengajar dengan menyebutkan namanya bahwa ini past tense dan ini present tense, mungkin anak-anak akan semakin jauh lebih bingung ketimbang kita hanya membedakan bahwa ketika kita berbicara mengenai yang terjadi di masa lampau, maka kita pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi tidak usah disebutkan past tense beserta rumus-rumusnya, itu tidak usah. Kita hanya cukup mengatakan bahwa yang kita pakai adalah kata kerja bentuk kedua, ataukah to be-nya adalah was atau were. Jadi tidak pada namanya, tapi langsung yang mereka terapkan dalam kalimat itu apa. Ya. Cuman untuk masalah kita di istilahnya dalam pembelajaran modul di dalam PPG ini, ya tentunya saya tadi menanyakan karena asalnya atau asal munculnya pertanyaan itu adalah ya tentunya kita harus, karena ada di modul dengan berbeda KB ya dan sangat mirip dan menyebabkan konsepsi, apalagi kita diminta memang dari awal bahwa temukanlah
materi-materi yang menyebabkan miskonsepsi. Jadi ya tentunya saya harus memasukkan itu sebagai materi yang menyebabkan miskonsepsi. Tapi kalau dalam penerapannya ke siswa untuk membedakan antara tensis, ya saya sangat sepakat sama Ibu Huldiana untuk tidak menyebutkan, karena ya saya juga sudah lama mendengar dari teman-teman juga yang lain bahwa di luar itu bahkan orang luar pun tidak tahu yang mana itu past tense, yang mana itu future tense. Ya, mereka hanya paham waktu kejadiannya dan struktur kalimatnya. Yang sudah berlalu dan sementara berlangsung, itu saja ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Sulfikar. Yang lain mungkin? Ada yang memberikan ide? Masih ada, Bapak Ibu? Sedikit, Mem. Mem. Sri Hidayani ya? Yes, Ya. yes. Oke, menurut saya kalau misalnya perbedaan orang luar negeri dengan atau native speaker dengan kita yang secara formal mempelajari bahasa Inggris, kita memang kalau menurut saya Bu, kita memang harus mempelajari dulu bagaimana formulanya, karena kita sebenarnya terpaksa belajar atau formal. Nah, beda kalau misalnya orang memang luar negeri, sejak lahir dia mendengarkan bahasa itu, jadi artinya dia mengakuisisi. Dia tidak melalui sekolah, dia tidak melalui secara formal. Dia mengakuisisi bahasa itu. Jadi mungkin kalau misalnya dari segi structure, mungkin dia tidak paham karena memang dia gunakan untuk alat komunikasi. Yang penting lawan bicara itu paham. Jadi kalau masalah ini akuisisi, saya pernah dapatkan, saya lupa mata kuliahnya apa yang jelasnya tentang akuisisi bahasa. Jadi kata dosen saya yaitu kalau misalnya mau pintar bahasa Inggris anaknya, suruh saja tinggal di luar negeri. Sejak baby mungkin pasti mereka akan fasih bicara karena mereka mengakuisisi. Nah, beda kalau misalnya kita di sini kita belajar, kalau saya belajar itu SMP belajar, ya. SMP belajar bahasa Inggris itu formal, kita apa ya? Terpaksa. Jadi harus memang ditahu dulu strukturnya. Kalau misalnya menceritakan kejadian sehari-hari, kita gunakan kata kerja pertama. Kalau misalnya menceritakan yang sudah lewat, kita gunakan kata kerja kedua. Beda kalau misalnya orang luar negeri dia mungkin tidak paham dengan formula apa itu present, apa itu past, tapi mereka mengakuisisi sejak lahir, dia selalu mendengar kalimat itu, akhirnya mereka bisa juga menggunakan. Sama kalau kita yang punya bahasa, kalau saya bahasa Bugis, saya tidak pernah mempelajari secara formal. Saya mendengarkan dari orang tua sejak kecil, makanya saya pintar menggunakan kalimat tersebut. Nah, dan mungkin kalau ada tanya bagaimana ya? Pulanya bahasa Bugis? Ya, tata bahasanya. Iya. Ya. Ya. Jadi, kalau begitu Bu, beda akuisisi karena mereka mengakuisisi. Ya. Oke, berbeda juga. Oke. Jadi ya betul sekali. Dari sudut pandang itu mata kuliah ini psikolinguistik untuk apa Sri Dayani tadi. Oh ya, pokoknya mata kuliah psikolinguistik. Psikolinguistik itu iya, memang membahas perbedaan akuisisi dengan formal apa how to acquire a language dan how to learn a language. Nah, posisi kita bahasa Inggris sebagai bahasa asing, kita dalam posisi learning, mempelajari.
bukan acquire. Nah, kalau di negara yang memang berbahasa Inggris, mereka dalam posisi acquiring. Yang tadi dibahasakan akuisisi. Akuisisi itu pemerolehan. Kalau kita kan proses pembelajaran seperti itu. Jadi ada dua orientasi yang berbeda karena kebutuhan juga berbeda, kebutuhan komunikasi yang berbeda. Baik, terima kasih Bu Sri Hidayani sudah memberikan satu sudut pandang juga. Gimana yang lain? Ma'am. Saya, Mem. Saya sedikit. Pak Imran, oke Pak Imran. Saya sedikit menambahkan. Halo. Oke, silakan Pak Imran. Ya. Silakan Pak. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sri tadi, bahwa memang kenapa kita lihat ada yang story membedakan antara dengan kita dalam belajar bahasa Inggris, ya karena sementara kita di Indonesia, kita itu membagi waktu hanya dalam tiga bagian. Hari ini, kemarin, dan besok. Sementara di Inggris, itu terbagi menjadi 16. Makanya kita orang Indonesia punya kesulitan dalam mempelajari, apalagi dalam hal bentuk waktu. Nah, saya berpikir seperti ini, kita saja sebagai guru kadang menemui kesulitan dalam mempelajari hal ini. Bagaimana kita meminta siswa mempelajari hal tersebut juga. Jadi itu dari saya, Bu. Baik, sudahkah Pak Imran? Ya. Ya, Sudah, Bu, terima sudah. kasih. Baik, terima kasih Bapak. Any others idea? Amri. Oke, silakan Pak Amri. Kalau saya ingin kembali ke bagian penggunaan present tense dan past tense di bagian recount dan historical recount. Kenapa misalnya di historical recount terdapat present tense atau di recount saja misalnya terdapat present tense? Karena ketika ini pendapat saya, dibenarkan kalau misalnya salah, ketika kita berbicara tentang general structure atau language feature yang digunakan, ketika dikatakan di situ adalah past tense atau present tense, itu adalah yang banyak digunakan di contoh kalimat tersebut, di teks tersebut. Karena ketika misalnya kita berbicara tentang recount dan kita berbicara tentang fakta, tidak mungkin kita pakai past di situ. Jadi ketika kita berbicara present tense, kan berbicara tentang sesuatu kenyataan umum. Dan kalau kita menceritakan kenyataan umum di teks recount, tidak mungkin kita pakai past. Ya, tetap harus pakai present tense. Nah, itu juga terjadi di historical recount. Ya. Kenapa masih ada tenses yang berbeda? Karena memang sesuai penggunaannya. Ya, kenapa di language feature-nya dikatakan memakai present tense, tapi masih ada past? Karena memang harus di kalimat tersebut harus menggunakan tenses itu. Tapi kebanyakan dari kalimat tersebut yang menggunakan language feature yang dituliskan di teorinya. Jadi tidak masalah. Ini saya kembali di bagian awal, Ibu.
yang sebelum kita berdiskusi tentang mengajarkan tenses atau tidak ke anak-anak. Mungkin begitu. Baik. Ya. Ada yang storing ini, saya mute ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Amri. Salah satu ide yang menarik dari Pak Amri. Kemudian juga saya bisa tambahkan, karena kita belajar ini berbasis kebutuhan kita guru Indonesia terhadap bahasa asing ini, bahasa Inggris. Nah, mengapa lebih diajarkan kepada lebih dahulu diperkenalkan tentang tenses? Kalau saya mencoba mempelajari dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman selama bersekolah dan pengalaman selama mengajar, tenses itu memang diperlukan, apalagi dalam konteks reading some articles seperti itu. Jadi to enrich our knowledge, enrich our ideas, so we need to read some articles that related to our concern. Nah, pada saat proses menulis, otomatis akan melibatkan juga proses membaca, karena tidak akan terjadi proses menulis artikel tanpa adanya pelibatan proses membaca seperti itu. Nah, dalam proses menulis otomatis juga pengetahuan tentang tenses itu akan sangat diperlukan. Nah, karena concernnya kita khususnya di daerah Sulawesi Selatan ini, kita jarang bertemu dengan turis, kemudian suasana kerja kita juga kebanyakan berjumpa dengan sesamanya kita, jadi bahasa Inggris yang kita gunakan itu kebanyakan hanya concern on kebutuhan reading dan writing, bukan untuk speaking. Jadi memang tensesnya sangat perlu berdasarkan kebutuhan kita terhadap bahasa asing. Itu lagi yang saya sempat ingat saat ini. Baik, mungkin masih ada lagi kah Bapak Ibu? Masih ada tambahan nih, Bu. Saya, Mem. Silakan, siapa tadi ini yang mau berbicara? Saya, Mem. Ismail Husna. Oke. Iya, I want to back Aussie, Mem. Kembali ke Aussinya tadi, maksudnya di luar negeri. Kebetulan di sini ada Ibu Huldiana. Jadi saya mau tanyakan. Katanya tadi kalau di Aussie itu artinya structure itu tidak terlalu tidak terlalu dipentingkan. Ya oke lah kalau speakingnya, yang penting orang paham, jadi tidak perlu structure-nya. Nah yang ini saya mau tanyakan Ibu, bagaimana ketika menulis, bagaimana caranya orang di sana ketika tidak paham tentang structure, bagaimana mereka menuangkan idenya dalam tulisan, Mem? Saya kira itu. Makasih. Bisa, Bu Huldiana. Mari kita berbagi. Bu Huldiana, saya juga mau tahu ini bagaimana kondisinya semisal kita menemukan kondisi seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Asmaul Husna.
saya tidak mengatakan bahwa structure itu tidak penting, karena sangat akan diperlukan akan ketika kita menulis dan membaca. Jadi di akhir-akhir semester saya kan menulis. Saya menulis dan waktu saya menulis itu, dosen saya itu tidak pernah mengoreksi struktur saya. Yang dia koreksi adalah meaning-nya, kontennya. Jadi saya berasumsi bahwa apa dosen ini memahami apa yang saya pahami atau tidak. Ternyata dia memahami apa yang saya tulis. Dengan struktur yang saya tulis itu, dia itu fokus ke meaning-nya itu. Saya tetap menulis, saya menulis dengan struktur yang saya usahakan sesempurna mungkin. Karena itu akan bisa dipahami oleh dosen saya kalau saya menulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Cuma dosen saya itu tidak pernah mengatakan bahwa di struktur ini salah, mestinya kau tulis di sini have bukan has gitu. Ini salah, ini tidak pernah menjudge seperti itu. Karena yang dia pentingkan itu adalah meaning-nya dan kontennya seperti itu. Terus sama Pak Sulfikar tadi yang mengatakan bahwa ketika kita menyebutkan misalnya ini bentuk pas, ini bentuk ini, itu sudah membuat anak-anak kita, siswa kita itu menjadi disebutkan kata kerjanya sudah bingung duluan, Jadi saya sangat sepakat dengan Pak Sulfikar. Makanya selama ini ketika saya mengajar itu, ketika saya ingin mengatakan bentuk pas, saya berdiri di belakang. Tapi saya tidak katakan bentuk pas, saya bilang spoke. Terus ketika saya maju ke depan, berarti saya mengatakan will. Ketika saya berada di tengah, saya mengatakan speak begitu. Jadi saya tidak pernah mempolah dan mempetah-petakan di otaknya anak-anak itu bahwa ini bentuk past, ini bentuk future, ini bentuk perfect, ini bentuk present. Jadi saya itu ada tadi yang Ibu bilang bahwa mengakuisisi itu ya. Mengakuisisi mengakuisisi itu kan mother tongue lah ya, Bu ya. Jadi itu mengakuisisi acquire language is different between learning and acquire. Ya, karena kita tidak mengacquire, kita mengacquire itu mother tongue kita, makanya kita learning. Nah, di sana itu dia mengacquire karena itu adalah bahasa pertamanya dan bahasa pertama kita kan bahasa Bugis, bahasa Indonesia gitu. Jadi ini yang saya adopsi sedikit dengan memixkan bahwa membiasakan anak-anak itu ketika dia bertanya pada saya, apa kabar mem? Saya mengatakan good, well. Saya tidak pernah mengatakan baik. Jadi saya pinginnya itu dia mengakuisisi bahasa Inggris itu dari saya gitu. Meskipun usianya sudah SMA, tapi saya pinginnya itu dia mengakuisisi karena saya ngajar di gunung, Bu. Saya ngajar itu di gunung, jauh dari kota, 3 jam dari Makassar. Itu jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja tidak karuan. Kalau misalnya saya kasih kata bahasa Indonesia yang agak sedikit canggih, dia itu sudah tidak mengerti. Kalau saya mengatakan komplain, itu komplain apa Bu? Jadi saya analogikan lagi bahwa misalnya kamu ke pasar, terus kamu beli sepatu, terus penjualnya mengatakan bahwa sepatunya ini bagus, ini nih sampai di rumah itu ternyata sepatunya itu ada yang cacatnya, terus kamu ke pasar itu komplain ke penjualnya mengatakan bahwa yang kamu katakan waktu saya beli itu berbeda, itu namanya komplain. Nah, di situ saya di situ saya merasa bahwa ini anak-anak betul-betul tidak pernah belajar bahasa Inggris, meskipun dia belajar sebenarnya di SMP, tapi cuma belajar seperti itu. Jadi saya pinginnya itu dia mengakuisisi bahasa Inggris itu dari saya gitu. Dengan pembelajaran yang seperti itu, yang saya tidak mengatakan bahwa ini past, ini present, ini future. Jadi saya hanya berdiri, Bu. Saya hanya berdiri depan kelas itu. Kalau saya berdiri di tengah, di garis tengah itu berarti itu betul present. Ketika saya melangkah ke depan, berarti itu will. Ketika saya mundur ke belakang, berarti itu past,
Tapi saya tidak Pas. mengatakan pas, hanya kata kerja keduanya yang dia sebutkan seperti itu. Terus banyak sih Satu kalimat-kalimat yang strategi. lain. Iya, banyak sih Strategi kalimat-kalimat yang mengajarnya, lain, Bu, Bu, ya. kalau misal iya. Terus Betul. ada banyak sih kalimat-kalimat yang lain yang misalnya penggunaan gerund juga itu loh, Bu, susah gitu. Betul, Jadi betul penggunaan sekali. gerund juga susah. Ya, penggunaan gerund juga susah itu di anak-anak, tidak bisa membedakan antara continuous dengan gerund itu gitu. Jadi saya juga membuat seperti itu, Bu. Saya membuat seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan ini gerund gitu. Kata kerja pertama plus ing gitu, tidak. Anak-anak itu sudah bingung duluan kalau dikasih seperti itu. Jadi saya memberikan seperti saya yang berdiri terus mengucapkan kata. Kalau misalnya kata kerjanya di depan itu berarti itu harus gerund tambah ing begitu. Saya tidak mengatakan ini kata kerja yang dibendakan begitu. Tidak seperti itu. Jadi saya sudah jauh-jauh sudah menjauhkan itu, memetakan pola pikirnya anak-anak bahwa ini past tense, ini future, ini nih. Seperti itu Ibu saya di sekolah. Terima kasih. Cukup memperkenalkan bahwa semisal kata kerja ini digunakan bagi satu peristiwa yang telah berlalu, seperti itu ya Bu Diana ya. Satu teknik belajar yang diperkenalkan oleh Bu Diana bisa diadopsi Bapak Ibu seperti itu. Untuk yang kita berbicara tata bahasa, ini termasuk salah satu materi yang rumit ini bagi saya sendiri ya Bu Diana. Iya. Saya lebih memilih mengajarkan applied itu atau linguistik itu sendiri dibanding mempelajari grammar. tentang grammar itu. Saya ribet sekali. Sangat ribet begitu. Iya. Bagaimana Bapak Bisa Ibu? saya tambahkan juga Bu, kembali. Ya silahkan Pak Sukarman. Masih bisa saya tambahkan? Ya boleh silahkan. Ini makin banyak tambahan kita makin banyak ide ini Pak. Silahkan. Pengalaman juga belajar tensis dan bahkan bisa dikategorikan sebagai korban pembelajaran tensis Ibu, karena waktu SMP itu dipaksakan untuk menghafal dan sebagainya tensis itu dan bingung sendiri. Kemudian dengan kondisi seperti itu saya juga berpikir bagaimana solusinya dengan kondisi yang seperti ini supaya bisa keluar dari proses pembelajaran yang membingungkan dan membuat pusing anak itu sendiri. Makanya sebenarnya saya tetap mengajarkan tensis, apalagi itu kan tuntutan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya itu selalu muncul dengan language feature-nya yang selalu dihubungkan dengan tensis di situ. Dan pada akhirnya saya tidak akan mengajarkan secara tuntas masalah tensis. Biasa dalam satu materi itu biasanya saya ketemu misalnya dengan tensis simple present tense. Di situ sudah saya rangkumkan semuanya tensis dasar dengan cara hanya memperkenalkan main karakteristiknya, tidak sampai membahas tentang subjeknya dan sebagainya, langsung ke main karakteristiknya saja. Contohnya misalnya simple present tense yang kita harus ingat itu kata kerja pertama saja, atau S tambah S-nya. Kemudian kalau misalnya diajarkan subjek ini dan pusing saya bilang sama anak biasanya seperti itu. Kemudian masih menanggapi tadi tentang pemerolehan bahasa, akuisisi bahasa, khususnya tadi yang Ibu Huldiana, terima kasih pencerahannya juga Ibu Huldiana tadi yang mengatakan bahwa di Australia itu digunakan tensis juga tetap dibutuhkan pada saat menulis dan sebagainya. Ya, kalau saya pribadi pendapat saya seperti ini Bu, memang sih Ibu mungkin tidak dikoreksi lagi masalah tensisnya karena pemerolehan bahasa kita pada saat berada di Indonesia itu sudah mantap tensisnya. Kemudian pada saat kita mempelajari bahasa dan kita ingin keluar negeri misalnya, yang seperti kalau misalnya orang luar ingin masuk ke Indonesia, yang pertama harus dilakukan itu adalah menguasai ejaan dalam bahasa Indonesia itu sendiri.
nantinya kalau misalnya sudah mau menguasai di situ, nanti dia mau lari kemana misalnya, karena mereka mempunyai bahasa slang dan sebagainya, dan harus beradaptasi di situ. Makanya pengalaman teman saya pada saat masih kuliah yang menyampaikan kalau ingin ke Australia, terkadang mereka sampai 6 bulan di sana beradaptasi baru bisa memahami bahasa mereka di sana, karena itu pengaruh slang dan sebagainya yang terkadang keluar daripada artinya, Bu. Jadi saya pikir Bu, seperti juga kita kalau di Indonesia ya, minimal kita kenal dulu pembelajaran seperti itu, kemudian nanti kita kondisikan ketika kita berada di suatu negara yang kita tuju, karena sudah pasti beda slangnya dan sebagainya di sana mereka. Kemudian yang berkaitan dengan tadi pembelajaran tes dan sebagainya, saya pikir ini juga sangat dibutuhkan juga, Ibu. Di situ nantinya, di situ bisa dilihat tentang educated people-nya dengan uneducated people-nya. Karena biasanya kalau misalnya orang yang terbiasa hanya mengakuisisi bahasa itu dengan mendengarkan tanpa melalui proses pembelajaran seperti misalnya pembelajaran dalam bahasa itu sendiri, terkadang mereka hanya menggunakan bahasa itu semaunya, tanpa bisa menggunakan yang mana formal dan yang mana tidak formal, dan itu sangat penting sebenarnya, Bu. Seperti itu pandangan saya, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Boleh buka tema baru, Ibu? Ya, silakan Pak Amri. Berarti belum ngantuk ya? Ini sudah pukul 10 dan belum ada yang bahas tentang tes sumatif, Ibu. Oh, sumatif. Kenapa dengan tes sumatif? Ada apa? Rata-rata di kelas mendapat nilai di bawah 60, Ibu. Padahal sumatif modul berapa itu? Modul hari ini. Modul 4. Modul 4 ya? Saya belum buka ya. Ya, padahal ketika kita cocokkan dengan modul, jawaban yang kita pilih sudah sesuai, Bu. Tapi hasilnya seperti itu. Bahkan tadi saya habiskan hampir 1 jam mengerjakan karena khawatir mendapat nilai yang sama dengan teman-teman. Ternyata memang begitu, walaupun saya kerjakan 40 menit tadi, dengan membaca baik-baik soalnya, hasil pikiran saya sama dengan di modul, tapi di LMS nilainya masih sama dengan teman-teman yang sudah kerja duluan tadi. Tetap 60, 55, 56, rata-rata teman di kelas begitu nilainya. Ya, ini saya baru buka ini untuk gradingnya. Kalian bisa buka ya gradingnya. Kalian bisa melihat semua nilai. Sepertinya nilai tertinggi ini ada 63, ada 66. Yang tertinggi nilai 66, kalau tidak salah. Ini pilihan ganda ya Bapak Ibu, soalnya saya tidak nampak di saya ini soalnya, yang ada hanya scoring. Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda ya. Ini ada beberapa pertanyaan ini? 9 ya? Sorry. 30 soal ya, Bu. Oke, ada 30 soal. Ini by system ya. Ini sistem yang memeriksa loh Bapak Ibu, ini bukan kami yang memeriksa. Ini sistem yang mereka sudah di set up untuk men-scoring seperti itu. 30. Berarti setup-nya mungkin yang kurang pas atau kurang cocok. Mereka kan sudah tiap item itu mereka sudah menetapkan skor sendiri ya Bapak Ibu, misal tertingginya 3. Ini rata-rata hanya dapat 3,33 begitu setiap item. Iya, 3,33 ini yang tertinggi. Itu nilai-nilai per item ya. Kemudian untuk total scoring yang
Nilai tertinggi 66 atas nama Eti Susanti. Baru beberapa orang yang bekerjakan ya, belum cukup 30, belum ada 30 yang menyelesaikan. Bagaimana kalau yang tes yang untuk modul 3 begitu juga kah? Kalau modul 3 Tidak, Bu. sesuai, Bu. Normal. Normal. Modul 3 normal. Ya. Kita coba buka. Wah, yang kalau modul 3 ini ada 96. Pada malah dapat 100. Banyak ya. Oh, nilainya bagus ya. Kita tunggu sampai limit waktunya kan sepertinya pukul 24 ya untuk modul 4. Biasanya itu kalau sistem akan seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Dia akan menyempurnakan itu di jam akhir tiap sesi. Begitu sih kalau pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, dari PPG beberapa waktu yang lalu itu seperti itu. Jadi coba deh kita tunggu. Nanti muncul final scoringnya itu, coba dicek lagi besok. Nah, sudah bisa normal. Karena kok rata-rata semua dapat 60 begitu ya. Padahal ini pilihan ganda. Standar per item juga sama, 3,33. Dicek lagi besok ya Bapak Ibu, semoga bisa ada perubahan. Karena ini kami tidak bisa, instruktur ini tidak bisa mengubah-ubah itu lagi. Mereka sudah paten ini by system. Kalau ada item rekaman itu bukan untuk Anda pelajari ya, itu hanya pelaporan saya ke GTK, ke Mendikbud, untuk melaporkan bahwa memang saya mengadakan video conference untuk modul 3 dan modul 4. Jadi tidak buat mahasiswa. Gitu. Bagaimana dengan aktivitas lainnya Bapak Ibu? Apakah semuanya sudah tercentang? Assalamualaikum. Masih ada belum, Mem? Ada yang belum. Berarti belum tes sumatif. Oh, tes untuk yang modul 4 ya? Ya, sumatif modul 4 yang belum. Yes, ya? Mem. Yes. Kalau mereview materi semua sudah kah? Refleksi belum juga, Mem. Nanti setelah ini, setelah Vicon. Ya, karena memang harus menunggu hasilnya itu ya. Iya, betul, Mem. Tapi kalau modul 3 semua sudah rampung. Alhamdulillah, Mem. Finish. Ya. Finish. Oke. Thank you. Bapak Ibu harus sering-sering login ya, karena begini. Yang biasanya itu tutor atau instruktur itu bisa membantu upgrading nilai itu pada saat penentuan nilai akhir. Tapi kalau semisal di sistem Bapak Ibu tidak aktivitas Bapak Ibu itu jarang untuk mengakses atau login, login itu kami sulit membantu di situ ya Bapak Ibu, karena akan terbaca pada grafik secara individu bahwa Bapak Ibu memang aktif. Seperti itu di luar dari tugas kami memberikan nilai. Jadi mohon untuk selalu aktif, mengecek dan mengerjakan tugas secara tepat waktu.
Gitu. Masih ada lagi kah yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Salam. Masih bisa bertanya, Bu? Bu Rahma, ya. Tentang apa itu? Ya, di modul 4 ini saya interest dengan dua istilah baru yang mungkin saya dapatkan, teman-teman juga baru dapat. Itu istilah itu di biografi, satunya lagi ada di fabel, Bu. Di biografi itu ada istilah vivid language, dan kemudian di fable itu ada istilah anthropomorphic kalau tidak salah. Ya, itu buat saya ini halaman berapa ya? Istilah Modul berapa itu? Modul 4, Bu. Itu? Modul 4. Di halaman berapa? Iya. Bisa dibantu halaman berapa? Saya lupa halamannya, yang pasti kalau untuk KB-nya. vivid language itu ada di karakteristik biografi kalau saya nggak salah. Kemudian untuk yang fable-nya itu juga ada karakteristiknya, dia pakai istilah anthropomorphic untuk ada dalam kurung personification di situ. Halaman 66, Bu. Halamannya sudah disebutkan. Halaman 66. Ya, let me see. 66. Yang di fables itu ya? Iya, Bu. Tadi saya sebelum saya mengerjakan analisis Anthropomorphize. Agak ribet sebut. Personifikasi. Ya. Personifikasi. Jadi dan itu tadi satu ada vivid language. Jadi waktu masih belajar mandiri memang saya sering searching di Google khusus untuk yang anthropomorphic itu referensinya sedikit sekali, Bu. Jadi karena dari tadi Ibu selalu bilang istilah linguistik mungkin barangkali dimasuk dalam kategori istilah linguistik atau bagaimana, saya minta penjelasannya, Bu, untuk itu. Kemudian ada tambahan satu, barangkali ini out of the box, keluar dari materi kita untuk malam ini, Bu. Saya mau tanya, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama siswa saya di sekolah. Kebetulan saya mengajar lintas minat sastra Inggris, ya. Yang ada juga kalau untuk jurusan bahasa namanya bahasa Inggris peminatan, tapi dia fokusnya ke sastra lebih banyak. Kalau menurut pengalaman Ibu sendiri, sebenarnya perbedaan mendasar antara sastra Inggris itu sendiri dengan bahasa Inggris untuk diajarkan itu apa, Bu? Kalau saya boleh tahu. Bagaimana? Bisa diulang? Untuk pembelajaran sastra Inggris dengan bahasa Inggris. Iya. Di SMA itu ada, Bu, ada lintas minat sastra Inggris. Lintas minat, peminatan. Iya, peminatan. Itu pertanyaan paling sering ditanyakan sama siswa saya. Mereka bilang sebenarnya belajar sastra Inggris dengan bahasa Inggris itu bedanya sebenarnya apa, dan kesulitannya sebenarnya dari segi apa sebenarnya? Kalau pengalaman Ibu sendiri, mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu tadi dari terminologi anthropomorphize. It's the first time for me to see this. Seperti ini pengembangan dari personifikasi sebenarnya. Tapi saya terbantukan dengan clue personifikasi. As far as I know, personifikasi itu it's personify something. Jadi ada satu karakter pada
karakter pada manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, tapi hewan tersebut bisa melakukan itu seolah-olah dia as a person. Semisal begini, hewan itu bisa berbicarakah atau tidak? Bisa bercakap-cakap kah? Bisa bercakap Pak, as a human being? Ya, tidak kan? Nah, bagaimana untuk memunculkan efek unsur personifikasi dalam fables, maka harus dimasukkan tadi faktor anthropomorphize ini atau efek personifikasi. Nah, di dalam efek personifikasi di sini yang si karakter hewan kan fables kan talking about animals life ya. Am I mistake or am I right? Seperti itu ya biasanya ya. Ya. Nah, fables kan. Nah, dicoba deh Anda perhatikan di dalam cerita fables di situ yang dimainkan atau diperankan oleh animals, itu kan kehidupannya looks like human being. Mereka bisa bercakap, mereka bisa berdiskusi. Ini saya tidak berbicara animal language ya, tidak. Animal communication tidak, karena hewan itu berkomunikasi bukan berbahasa. Kalian perhatikan di dalam fables, animals itu bisa berdiskusi, bisa mengutarakan pendapat, bahkan mungkin bisa diceritakan bahwa mereka bisa adu argumen seperti layaknya manusia seperti itu. Jadi itu yang untuk terminologi anthropomorphize ini ya, Ibu Rahma ya? Ibu Rahma ya. Bisa dipahamkah sampai di situ? Kalau yang vivid language-nya Bu, untuk karakteristik di biografi, vivid language. Itu halaman berapa? Bisa dibantu saya di halaman berapa? Saya tidak bisa menghafal halaman, Bu. Saya juga habis. Hanya Ibu Evi tadi ini cepat menemukan halaman. Biografi yang mana itu ya? Ya, biografi. Bagian karakteristiknya Bu, kalau sama. Suaranya juga putus-putus, Ibu. Bukan halaman 12, Bu. Halaman 12 di situ ada characteristics of biography. Cuma ada poin. Yang itu ya, tentang itu ya. Apa yang ditanyakan di sini? Vivid language, Bu. Saya baru dengar juga istilah vivid language itu. Mungkin bisa dijelaskan. Mana Bu? Saya tidak menemukan. Saya belum menemukan itu. Bisa nanti mungkin di chat saya ya Ibu modul, ya. Di modul berapa? Modul 4? Modul 4, Bu. Modul 4 halaman 13. 13. Halaman 13. It use vivid language. 6 line. Ada halaman 13. Five until 6 line. Iya, paragraf pertama baris 6 Mem. Di halaman 13. Iya. It use vivid language to narrate events. Kalau dari meaningnya, vivid itu refers to jelas, bahasa yang jelas, begitu.
ini ada yang di bold, clear language must really be applied in biographical text to avoid mistakes. Jadi vivid itu seperti ini, tidak menimbulkan bahasa yang diminimalkan, tidak menimbulkan ambigu, seperti itu, tidak menimbulkan juga makna ganda, seperti tadi yang saya sebutkan contohnya, terjadi overlapping, vivid or clear language yang wajib digunakan di dalam biographical, karena kan ini ceritanya dia bersifat scientific text. Biographical itu scientific text, jadi harus meminimalkan kesalahpahaman di dalam memberikan informasi tentang seseorang. Biographical try to telling someone's life, jadi harus menghindari istilah yang benar-benar yang dirasa akan menimbulkan satu makna ganda atau ambigu, seperti itu Bu, kalau yang saya pahami. Bagaimana Bu Rahmah? Iya Bu, jelas. Baik, oke. Sekarang pertanyaan menyangkut sastra Inggris. Oke, sastra Inggris dan bahasa Inggris. Kalau kesusastraan itu Ibu yang dipelajari ada konsentrasi khusus di dalam kesusastraan itu, di dalamnya mengkaji how to analyzing literature. Nah, literature di sini ada 3 yang dibahas. Meskipun di dalam literature itu otomatis juga akan ada kemampuan berbahasa Inggris ya, Ibu. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa kita pisahkan karena mereka menjadi satu ilmu yang akan saling interrelated seperti itu. Nah, kalaupun dibuat perbedaan itu saya rasa hanya dalam cakupan cakupan terminologi sastra dan bahasa. Let me tell you, kesusastraan itu membahas how to analyzing prose. Jadi pasti akan dipelajari tentang prose. Kemudian ini prosa ya, yang prosa ini di dalamnya ada novel, ada karya fiksi lain, short story seperti itu. Kemudian setelah prose itu ada drama. Drama ini bisa drama yang berupa yang dapat dibaca dalam bentuk naskah drama, dan juga ada drama yang dipentaskan seperti itu. Nah, masih ada satu lagi dari karya sastra, yaitu puisi. Jadi yang dalam cakupan sastra, apakah itu sastra Inggris, sastra Jepang, atau sastra dalam bahasa asing lainnya, itu pasti akan membahas how to analyzing prose, how to analyzing drama, or how to perform drama. Jadi bukan hanya sekedar menganalisis naskah drama, tapi juga how to perform a drama, and then how to analyzing poem. Poem itu atau puisi ya. Nah, sekarang let's move to bahasa Inggris. And then we are talking about bahasa itself. Cakupan bahasa in the pure linguistic itu adalah di dalamnya membahas tentang how to learn, phonology. Phonology di sini berbicara tentang bunyi-bunyi yang ada di dalam bahasa, semisal bunyi afrikatif kah itu, atau bunyi sibilant or frikatif. Itu ya, how to produce a sound in English, itu phonology. Kemudian ada morphology. Morphology itu how to compose words into a sentence. Sorry, how to compose a sound into a words, itu morphology. Kemudian di dalamnya
di dalam kajian bahasa, fonologi, morfologi, there also be syntaxis. Nah, sintaksis di sini related to sentences. Kemudian ada semantics. Semantic is related to a meaning. Seperti itu penjelasannya untuk pembagian kajiannya ya Ibu Rahma. Untuk lintas pembinakan seperti itu. Jadi memang harus diklasifikasi. Bagaimana? Bagaimana Bu Rahma? Baik, terima kasih Bu, penjelasannya sudah cukup panjang dan saya sudah paham karena selama ini saya jawab simpel saja kalau siswa tanya kalau menurut Mem bedanya apa, saya hanya bilang kalau belajar sastra ibarat sastra dan bahasa itu bedanya, kalau belajar sastra ibaratnya kita ambil kacang sastra itu membahas sampai di kulit arinya, sementara kalau bahasa dia hanya menjelaskan bagian kulit luarnya. Ya, itu saya ambil simpelnya. Saya kalau saya cuma itu saya bisa sampaikan sama anak-anak karena memang background saya memang bahasa bukan sastra, cuman karena dibebankan mengajar sastra ya berusaha duduk biasa aja di dalam kelas sambil mencari referensi. Ya, itu. Terima kasih, Mem. Baik. Mana Bapak Ibu? Ini sudah pukul 22:33. Sudah waktunya beristirahat mungkin ya untuk melanjutkan modul 5 besok. Akan bertemu dengan Mem Salasia. Beliau itu adalah alumni dari AUSI juga, temannya Ibu Huldiana. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya tentang bagaimana kita orang Indonesia itu belajar di sana, apa yang bisa kita, bagaimana sih perbedaan materi yang ada di AUSI dengan di Indonesia. Baik, bisakah saya akhiri? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita untuk sesi penguatan modul 4. Ya, Bapak Ibu, bertemu besok lagi dengan Ibu Salasia untuk modul 5. Yeah, all right. I would like to say thank you very much for your attention. And thanks for sharing Ibu Huldiana dan others, Pak Sukarman, Pak Sulfikar, dan yang lain-lain yang sudah memberikan sudah berbagi ide hari ini. Oke, thank you very much. Semoga sukses ya hingga titik akhir kelas PPG ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.